Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang timeline management di ActionScript versi 2.0. Nah, pertama-tama tentu saja kita butuh project AS20 ya. Sekarang kita akan membuat beberapa objek button dan juga beberapa objek dari shape. Setelah kita selesai memberikan nama pada objek button ini, kita harus menempatkannya pada layer yang sama. Di sini kebetulan pada timeline yang saya miliki baru ada satu layer, namanya layer 1, dan semua objek ini ada di dalam layer 1. Untuk pemberian nama layer ini opsional. Teman-teman boleh memberikan nama layer ataupun namanya default layer 1, layer 2, layer 3 dan seterusnya. Itu nggak masalah. Nah, untuk memberikan nama itu caranya adalah diklik dua kali. Jadi pada bagian layer ini diklik dua kali, maka kita bisa memberikan nama untuk layer ini. Misalnya saya kasih nama button. Maksudnya adalah layer ini khusus untuk menghandle button. Setelah itu kita harus membuat layer yang baru. Caranya adalah di bagian sini, bagian bawah, klik new layer. Maka muncullah layer 2. Dan untuk layer button kita kunci. Kunci itu posisinya Anda lihat ya. Yang paling kiri ini adalah show or hide all layer. Posisi yang kedua adalah lock or unlock all layer. Dan posisi yang ketiga adalah show all layer as outlines. Yang paling penting adalah kunci. Jadi posisinya itu adalah di kolom yang bagian sini, kolom yang kedua. Maka kita klik di bagian sini. Apa tujuannya? Biar objek-objek ini tidak bisa termodifikasi atau dikunci seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengunci layer button. Jadi layer button sudah pada posisinya. Tinggal nanti kalau teman-teman mau ngedit, tinggal dibuka saja kuncinya seperti itu. Simple ya. Berikutnya pada layer 2 kita bisa memberikan nama. Layer 2 itu adalah shape. Di layer 2 kita akan menambahkan yang namanya shape atau bentuk-bentuk objek. Di sini bentuk-bentuk objeknya teman-teman boleh membuat apa saja. Yang penting di sini terlihat perbedaannya. Misalkan di layer shape frame nomor 1 saya mau membuat objek kotak di mana kotaknya di sini berwarna merah. Tempatkan posisi shape di posisi tengah. Cara menempatkan objek di tengah itu pakai yang ini nih. Misal ini sama saya digeser dulu. Lalu di bagian sini ada align. Lalu di sini checklist align to stage. Lalu tinggal pilih ini. Distribute vertical center dan distribute horizontal center. Kalau mau cepat caranya adalah kalau kita menggambar objek, cut paste, Ctrl X, Ctrl V. Cara manapun yang teman-teman pakai sama saja. Yang penting posisi objeknya ada di tengah. Oke? Kita lanjutkan lagi. Sekarang di sini untuk layer shape kita akan membuat objek baru pada keyframe yang berbeda. Sehingga pada di bagian sini layer shape frame nomor 2 kita klik kanan, kita pilih insert blank keyframe. Maka di sini akan muncul lagi kertas kosong. Oke, kita akan menggambar lagi di sini persegi panjang. Kalau persegi panjang masih rectangle ya. Ya, yang tadi persegi, sekarang persegi panjang. Yang akan kita buat objeknya ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ceritanya simple ya ini programnya. Kalau saya klik yang tombol 1, maka dia akan menampilkan gambar ini. Kalau saya klik tombol 2 menampilkan gambar yang ini. Dan seterusnya sampai tombol ke 5. Berarti keyframe-nya ada 5 untuk layer shape. Oke. Kita buat lagi seperti ini. Layer shape frame nomor 3, klik kanan insert blank keyframe. Nomor 4 klik kanan insert blank keyframe dan nomor 5 klik kanan insert blank keyframe.
semuanya insert blank keyframe. Kenapa? Karena kita mau membuat objek yang berbeda-beda. Seperti contohnya tadi, yang ini persegi, yang ini persegi panjang. Beda kan? Jadi harus insert blank keyframe. Sedangkan untuk tombol yang ada di sini, ini berfungsi untuk semua frame. Sehingga keyframe-nya harus satu. Kalau dia harus satu, berarti pada layer button frame nomor 5, kita klik kanan, pilih insert frame. Jangan lupakan materi tentang frame dan keyframe ya, itu sangat berbeda. Ya, jadi tidak semua frame itu adalah keyframe. Ada juga frame itu hanya frame biasa. Ya, contohnya ini frame biasa. Masa hidup dia itu adalah dari nomor 1, frame nomor 1 sampai frame nomor 5. Frame nomor 1 ditandai dengan lingkaran, frame nomor 5 ditandai dengan kotak berwarna putih. Ini masa hidup keyframe untuk button, ya, layer button yang ada di sini. Oke, kita sudah punya dua objek. Ini di layer shape frame nomor 1, layer shape frame nomor 2. Sekarang untuk yang nomor 3 kita bisa menggambarkan yang lain. Misalnya saya menggambarkan, oke, seperti ini. Kita sudah punya 3 buah objek. Sekarang di frame nomor yang keempat kita mau menggambar, misalnya kita mau menggambar poligon ya. Kita mau menggambar poligon, warnanya misalnya abu-abu. Disesuaikan saja dengan warna yang ada di sini. Dan terakhir adalah di frame nomor 5 kita mau menggambar star. Cara menggambar shape sudah saya ajarkan di video sebelumnya, teman-teman silakan ditonton saja ya. Satu hal lagi, jangan lupa untuk sering-sering melakukan save project. Nah, sekarang kita lihat kita sudah punya objek ini. Ini, dan ini. Ya, kita sudah punya 5 buah objek, shape, bentuk yang berbeda-beda, dan warna yang berbeda-beda pula. Sekarang kita coba running ya, Ctrl Enter. Kita membutuhkan tentu saja coding ya. Jadi kita butuh coding. Nah, di mana codingnya? Kita harus menempatkan coding di mana coding tersebut berlaku dari frame awal sampai frame akhir. Sekarang kita masukkan codingnya. Di layer yang kita mau masukkan coding, kita klik kanan, pilih action. Pertama-tama kita membutuhkan perintah stop. Ditulis pakai huruf kecil semua, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Untuk apa? Agar pertama kali di running, animasinya tidak langsung berputar, tidak langsung berjalan. Nah, seperti ini yang saya maksud. Perintahnya sederhana, yaitu stop. Berikutnya kita masukkan perintah untuk masing-masing buttonnya. Tadi saya memberikan nama button dalam bahasa Indonesia 1_btn, 2_btn, dan seterusnya. Tinggal kita berikan perintah saja seperti ini. Untuk codingannya, teman-teman boleh mengetik sendiri, itu sama saja. Atau teman-teman juga boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Ya, perintah yang akan kita pakai itu adanya di global function. Lalu di sini ada timeline control, dan di sini ada yang namanya go to and stop. Mau diketik boleh, mau pakai yang ini juga boleh, sama saja. Caranya bagaimana? Caranya tinggal diklik 2 kali. Ya, seperti itu. Jadi menghemat pengetikan ya, yaitu dengan cara memilih function atau metode yang ada di bagian kiri ini. Nah, di sini perintahnya adalah go to and stop. Go to and stop itu artinya menuju ke frame nomor berapa, lalu dia akan melakukan stop. Ada bedanya dengan go to and play.
Kalau go to end play, maka programnya nanti ketika dia menuju ke frame tertentu, maka dia akan memplay animasi. Sebenarnya itu yang tidak kita inginkan. Kita coba saja dulu ya. Untuk yang button 1, kita kasih metode go to end stop 1. Apa artinya? Jadi ini tuh menuju ke frame nomor 1. Jadi kalau klik tombol 1 btn, maka programnya akan menuju ke frame nomor 1. Sekarang untuk yang button 2, kita kasih nama 2_btn. Kita kasih perintah yang berbeda, yaitu go to end play, untuk melihat apa sih perbedaan antara go to end stop dan go to end play. Kita lihat saja. Oke, ini pertama kali stop. Saya klik tombol yang kedua. Teman-teman bisa lihat, kalau saya klik tombol yang kedua, maka animasinya dia play. Justru ini hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau yang satu, maka dia diam. Seperti itu. Jadi yang mana yang harus teman-teman pilih antara go to end stop ataupun go to end play, sebenarnya tergantung dari kasusnya. Teman-teman maunya ngapain? Ya, seperti itu. Oke. Di sini kita pilih go to end stop, berarti kan? Sisanya teman-teman bisa copy paste sendiri untuk sintaknya, untuk functionnya. Tinggal pilih go to end stop 3, 4, dan 5. Di sini saya percepat saja. 1_btn, 2_btn, 3_btn, dan seterusnya. Tinggal pilih di sini go to end stop 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mudah ya. Ini timeline management. Jadi gimana caranya biar kita bisa pindah dari frame 1 ke frame yang lain. Perintahnya adalah dua ini, go to end play dan go to end stop. Sekarang kita akan lihat bahwa program kita yang bagian ini belum ada, yang ini juga belum ada. Harusnya teman-teman sudah tahu ya perintahnya apa. Oke, apa perintah untuk yang awal? Awal itu adalah go to end stop 1, dan akhir adalah go to end stop 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik awal, kembali ke 1. Saya klik akhir, menuju ke 5. Kita modifikasi lagi nih programnya. Sekarang kita tambahkan button-button yang lain. Mari sekarang kita modifikasi lagi programnya. Pertama-tama kita kunci dulu layer shape. Layer shape ini sudah fix, kita kunci. Tinggal kita buka layer button, karena kita akan menambahkan button yang lain. Nah, sekarang buttonnya diambil dari mana? Saya ambil dari library button. Di sini folder yang saya pilih adalah playback flat. Jadi teman-teman bisa pilih yang flat blue back, flat blue forward, dan flat blue play. Atau boleh juga menggunakan warna yang lain dan jenis yang lain, silakan saja. Nah, sekarang kita berikan perintah untuk yang ini, dan yang ini. Caranya adalah di bagian sini kita klik kanan lagi, kita pilih action, kita tambahkan lagi perintahnya. Untuk perintah pref, di sini kita menggunakan fungsi pref frame. Pref itu singkatan dari previous, yaitu kembali ke frame sebelumnya. Oke, mudah kan? Sekarang yang ini untuk next. Kita pakai apa? Kita pakai next frame. Nah, teman-teman sudah bisa paham kan bedanya ketika kita menggunakan go to end stop atau ketika kita menggunakan next frame ataupun pre-frame. Sekarang kita tambahkan untuk play. Untuk play, perintah untuk play adalah play. Yang di atas tadi stop, yang ini play. Apa bedanya? Bedanya adalah kita lihat saja.
Jadi play itu adalah memainkan animasi yang ada di timeline. Sampai sini sudah selesai untuk scene yang pertama pada timeline ini. Nah, sekarang bagaimana kalau scene-nya itu lebih dari satu? Biasanya kalau kita membuat project Flash, pasti kita melihat di bagian sini ada scene 1. Ya, ada spasinya di tengah. Nah, scene itu bisa kita handle juga. Nah, cara membuat scene, kita harus masuk ke window, other panels, lalu pilih scene, atau boleh juga menekan shift F2. Nah, di sini kita melihat ada scene yang kita punya di project ini. Nah, scene-nya apa? Karena baru satu, berarti scene 1 namanya. Apakah scene ini namanya bisa diganti? Bisa. Caranya klik 2 kali. Jadi penamaannya sama seperti penamaan frame, klik 2 kali. Seperti itu. Bagaimana jika kita mau membuat scene baru? Scene baru itu di bagian sini. Add scene. Klik. Maka muncullah scene 2. Nah. Oke, ketika kita melihat di sini ada scene 2, kita mungkin panik. Loh, yang kerjaan tadi kita itu kemana? Teman-teman tidak usah khawatir, kerjaan yang tadi ada, yaitu di bagian sini kita lihat ya, ada edit scene. Untuk melihat scene 1, caranya adalah kita klik di sini, kita pilih scene 1. Maka scene Anda ada. Untuk menuju ke scene 2, klik di sini, pilih scene 2. Seperti itu, simple ya. Oke, sekarang kita akan memodifikasi lagi di bagian sini. Kita akan tambahkan lagi button. Kita akan tambahkan lagi button untuk menuju ke scene 2. Silahkan tambahkan button. Nah, setelah button ini sudah dibuat dan sudah diberikan nama, maka kita butuh perintahnya kan. Perintahnya di sini simple, yaitu kalau kita klik tombol yang ini, kita mau menuju ke scene 2. Untuk codingannya, di sini kita masukkan scene 2, perintah untuk menuju ke scene yang lain. Perintahnya tetap menggunakan go to end play ataupun go to end stop. Sebenarnya teman-teman juga boleh menggunakan next scene ataupun brief scene. Tapi terus terang saja, untuk dua sintak ini jarang saya pakai. Saya lebih senang menggunakan go to end stop atau go to end play. Function yang kita pilih adalah go to end stop. Kenapa? Karena yang lain juga kan go to end stop ya. Biar animasinya tidak langsung jalan. Di sini untuk go to end stop, apa bedanya ya dengan yang di atas? Nah, bedanya di sini. Bedanya adalah kita harus menambahkan parameter. Jadi kalau yang di atas ini parameternya 1, sekarang kita bikin parameternya 2. Parameter yang sebelah kiri adalah nama scene yang ditulis dalam bentuk string. Parameter yang kedua adalah frame nomor berapa. Frame nomor berapanya udah jelas nomor 1. Sedangkan untuk nama scene-nya adalah scene spasi 2. Nama scene ini adalah string. Di sini terjawab kenapa penulisan scene tadi ada spasinya. Padahal kan kalau kita membuat nama objek, nama variabel, nama function, nama kelas, dan seterusnya tidak boleh pakai spasi. Kenapa kok nama scene boleh pakai spasi? Bahkan nama layer juga boleh pakai spasi. Jawabannya adalah karena mereka itu dianggapnya string. Penulisannya harus sama persis. Teman-teman bisa lihat di bagian sini penulisannya scene spasi 2, S-nya besar. Kita lihat apakah programnya di sini berjalan. Kita running saja. Kita coba saja. Kita klik yang ini. Maka kita menuju ke scene 2. Di sini sudah berhasil ya. Kita menuju ke scene yang lain dengan sintak go to and stop. Mari kita modifikasi lagi programnya. Sekarang di scene 2 kita tunjukkan bahwa ini adalah scene 2 dan ada button untuk kembali lagi ke scene 1. Nah, ini udah selesai. Di sini saya cuma menambahkan text tool tipenya static ya, dan fontnya saya ganti ya. Tulisannya scene 2. Cuma tulisannya doang ya. Teman-teman jangan panik sama bentuknya. Ini cuma font biasa. Lalu di sini ada button ya, button labelnya scene 1.
scene 1 namanya scene1_btn, tidak pakai huruf besar dan tidak pakai spasi. Perintahnya gimana? Perintahnya teman-teman sudah bisa menebak ya. Perintahnya sama seperti yang tadi, yaitu scene1_btn .onRelease sama dengan function kurung buka kurung tutup spasi kurung awal buka, lalu perintahnya adalah go to and stop. Go to and stop apa? Scene spasi 1, 1. Kita running 1, 2, 3, 4, 5 ya, awal, akhir, lalu ini previous, ini next ya, ini play, tembus ya, tembus ke scene 2, dan ini klik untuk menuju ke scene 2 ya, di sini menuju ke scene 2, klik lagi tombol ini untuk menuju ke scene 1, seperti itu. Nah, di sini harus diperhatikan jika kita memilih perintah previous frame ataupun next frame ya, pre-frame yang ini dan next frame yang ini, juga tombol play yang ada di sini itu bisa jadi tembus ke scene yang berikutnya. Contoh ini saya klik, maka playnya tembus ke scene berikutnya. Lalu ketika saya tekan tombol ini ya, ini adalah frame nomor 5, saya tekan lagi, dia menuju ke scene nomor 2. Nah, itu tadi dasar-dasar dari penggunaan timeline management. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, ada yang masih bingung, silakan tanyakan saja kepada saya di kolom komentar di bagian bawah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Hardiana undur diri. Salam programmer dan salam pro gamer.